kejayaan Islam. Kejayaan Islam adalah masa di mana agama Islam memperoleh kejayaan karena adanya perkembangan dari teknologi dan budaya yang dihasilkan oleh para ilmuwan, fitur, atau insinyur di dunia Islam. Periode yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase ekspansi dan integrasi pada tahun 650 sampai 100 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. 2. Periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan dibagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase kemunduran pada tahun 1150 sampai 1500 Masehi. Yang kedua, fase munculnya tiga kerajaan besar, Utsmani, Safawi, Mughal, 1500 sampai 1800 Masehi. Dimulai dengan zaman kemajuan 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3. Periode modern 1800 dan seterusnya. Yang pertama, periode klasik adalah zaman kejayaan Islam. Yang kedua, periode pertengahan adalah zaman kemunduran Islam. Maka periode modern adalah zaman kebangkitan Islam. Masa kemajuan. Kurun waktu ini muncul dua kerajaan besar, yaitu yang pertama Kerajaan Umayyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, agama, ekonomi, bangunan arsitektur, sosial, dan militer. Kedua, Kerajaan Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini juga meliputi bidang politik, agama, ekonomi bangunan, arsitektur sosial, dan militer. Faktor kemajuan. Faktor internal. Yang pertama adalah konsisten dan istiqamah umat Islam pada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang keempat adalah Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam mencapai kehidupan di dunia dan di ukhrawi, di akhirat. Kemudian faktor eksternal, yaitu yang pertama terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan terjemahan pada periode klasik. Usaha terjemahan kitab-kitab asing giat dilakukan. Dan faktor yang ketiga adalah gerakan ulama. Di antaranya yang pertama melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Kemudian yang kedua melaksanakan seluruh isi-isi hadis. Dan yang ketiga mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Kemudian dilanjutkan dengan tokoh-tokoh dalam kemajuan Islam ini. Yang pertama adalah Ibnu Rushd. Ya, beliau hidup antara 520 sampai 595 Hijriah. Beliau merupakan seorang alim ulama yang menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, filsafat, dan kedokteran. Yang kedua ada Imam Al-Ghazali. Beliau merupakan seorang alim ulama
yang menguasai ilmu filsafat, yang salah satu karyanya adalah Ihya Ulumuddin, yang mana kitab ini masih dipelajari di pondok-pondok pesantren. Kemudian tokoh yang ketiga adalah tokoh ulama yaitu Al-Kindi, ya, seorang alim ulama yang menguasai ilmu di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, dan matematika. Kemudian yang keempat adalah yang bernama Al-Farabi, yang berlahir di antara tahun 872 sampai 950 Masehi. Beliau merupakan seorang tokoh alim ulama yang menguasai bidang ilmu pengetahuan, di antaranya adalah logika, militer, matematika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sina. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Sina? Ya, beliau merupakan seorang alim ulama yang menguasai bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan kedokteran.